Dulu-dulu ya katanya ada kayak penampakan gitu. Pernah Katanya. sering penampakan-penampakan gitu ya? Ya, dulu pernah lewat sini malam-malam sama suaminya ini. Iya. Bel sepeda itu apa mati. Ya, bel Terus sepeda nyampe mati. bawah bisa Ya, nyala lagi. sampai bawah bisa nyala lagi. Klakson. Klaksone Ya. nyala, Lewat sini mati, lewat tapi sini mati. ya, Sampai bawah bisa nyala lagi. sampai bawah bisa nyala lagi. Oh, ono kejadian model ngono Iya, nggih. tapi ya nggak tahu itu apa klaksonnya apa dari sininya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan ke jembatan yang lagi viral, yaitu Jembatan Cangar. Saya tadi dari Mojokerto, jadi ini kalau lurus itu ke arah Batu Malang. Kenapa Jembatan Cangar ini viral? Karena ada sosok pemuda yang menjatuhkan diri ke jembatan tersebut. Menurut cerita mistisnya, yaitu ada sosok gaib yang sedang mencari teman. Depan saya ini adalah Jembatan Cangar. Jembatan Cangar ini yang menghubungkan Mojokerto ke kota Batu Malang. Kalian sudah tahu belum kalau Jembatan Cangar ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang yang tak banyak diketahui. Akses vital yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu ini awalnya hanyalah jalan setapak yang dibuka pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1940-an. Seiring berjalannya waktu, jembatan ini berkembang dan menjadi bagian penting dalam mobilitas warga hingga kepentingan militer kala itu, termasuk saat agresi militer Belanda yang ke-1. Secara geografis, Jembatan Cangar ini berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Sungai yang berada di bawah jembatan ini melewati air terjun Watu Lumpang, air terjun Watu Ondo, serta Coban Cangar yang berada di kawasan Gunung Wilerang. Awal mulanya, Jembatan Cangar ini bukan dibangun untuk jalan raya seperti sekarang ini. Pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, jalur ini hanya berupa jalan pintas di tengah hutan untuk memangkas rute. Sebab jika melewati jalur utama, mereka harus memutar jauh melewati Sidoarjo. Pada saat itu, akses yang ada masih sangat sederhana. Jembatan Cangar ini belum ada wujudnya kala itu. Para tentara Jepang membuat jalan setapak yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan gerobak. Menurut beberapa sumber yang saya baca, kala itu masyarakat pribumi itu difungsikan sebagai porter atau pesuruh pembawa barang bawaan untuk membawa beragam kebutuhan para serdadu. Selain untuk mobilitas pasukan, jalur ini juga dimanfaatkan sebagai akses menuju titik pemantauan di Gunung Arjuna, sekaligus menjadi bagian dari sistem logistik perang. Hal ini diperkuat dengan adanya gua-gua di sekitar Cangar ini. Di sekitar jalur ini memang terdapat gua-gua yang dibangun pada masa Jepang. Tenaga pribumi digunakan untuk membangun gua-gua tersebut. Karena sekarang itu hari libur, banyak sekali muda-mudi yang datang ke sini untuk melihat Jembatan Cangar ini. Jembatan yang sering digunakan untuk orang-orang yang lagi frustasi, itu sering terjun ke sini. Tidak tahu kenapa alasannya ya, mungkin karena sugesti dari tempat ini
yang ingin langsung terjun ke bawah sana. Dari mana, Mbak? Mojokerto sendiri. Tak video gak apa-apa. Enggak apa-apa. Mojokerto kene dhewe. Ceritanya kemarin itu kenapa ya kok sampai ada yang terjun ke bawah? Betul semerep nggih. Semerapnya nggih pun viral niku. Ah, nggih. Iki jembatan biyen kan peninggalane Jepang dulu ya waktu peperangan ya kalau nggak salah ya. Mungkin di sini sugestinya kalau ya Jenengan tian mriki. boten aku tepat Tuban Oh, sendiri. sendirian. Jadi ini apa mbaknya ini orang ini sendiri, orang sini sendiri. Ya ingin melihat di sini, sering ke sini. Baru kali ini sih. Baru Yang kalian. dulu pernah sebelum viral ada bunuh diri. Ke sini karena ada viral Iya. yang terjun ke bawah itu Iya. ya. Banyak muda-mudi yang datang ke sini ya. Ya, ingin melihat viralnya jembatan di sini karena karena sering terjadi anak-anak yang kesini itu sering melamun akhirnya terjun ke jembatan ini, entah ada persoalan sama pacarnya atau gimana. Jadi kebanyakan dari daerah Malang ya, dari daerah mana saja itu sering melampiaskan kegalauannya itu di jembatan sini. Tapi sekarang jembatannya itu rame, jadi ya enggak semistis biasanya. Ya setelah terjadi kejadian kemarin itu banyak dari anak-anak yang frustasi itu loncat di jembatan sini. Kalau mbaknya ini dari mana? Sama. Oh, Mojokerto sini iya, sendiri, sama. temannya? Iya, temannya. Masih kuliah? Enggak, sudah. Enggak kuliah. Oh, sudah. Oh, sudah ibu-ibu. Oh, belum. Tapi belum punya anak. Oh, belum punya anak. Kali mbaknya ini Sama. sama. Awas, Mbak. Video tapi ini. Apa enggak? Ini ketemu mbaknya yang cantik-cantik di sini. Jadi ya misalkan mau ke sini bisa langsung, kalau ke sini datang ke sini karena lagi viral. Jadi banyak muda-mudi yang datang ke sini untuk berfoto, mengabadikan momen-momennya. Sebetulnya kondisi jembatan di sini itu sangat sepi. Berhubung karena kejadian kemarin banyak anak-anak yang loncat dari jembatan ini, akhirnya banyak yang kesini itu penasaran untuk melihat jembatan Cangar ini sendiri. Ya tak tahu ya kenapa alasannya kok sampai menyelesaikan hidupnya di dunia ini karena persoalan-persoalan yang menurutnya tidak bisa diselesaikan. Padahal dengan kepergiannya itu sebetulnya ada orang yang sangat kehilangan anak tersebut. Misalkan orang tuanya sendiri, mungkin dari neneknya ya juga sangat kehilangan kalau misalkan nekat loncat dari jembatan ini. Jembatan ini dulunya itu menurut sejarah ya, menurut cerita sejarah, jembatan ini dulunya itu dibangun era Jepang kalau nggak salah. Jadi sekarang ya kondisinya ramai sekali, soalnya ya banyak kejadian dari anak-anak yang sering loncat ke sini. Di situ kalau ke arah sana itu menuju ke Mojokerto, tapi kalau ke arah sana itu menuju ke Kota Batu. Suasana di sini udaranya ini sangat sejuk ya. Ya karena jembatan Cangar ini
di antara pegunungan. Tak hanya berhenti pada masa pendudukan Jepang, perbudakan pribumi masih berlanjut saat agresi militer Belanda tahun 1947. Tak banyak sistem yang berubah kala itu. Warga pribumi masih bertugas sebagai porter. Kadangkala mereka juga menjadi penunjuk jalan menuju ke Kota Batu, sebab Belanda bertujuan untuk menyerang daerah Malang melalui Kota Batu. Takut gak, Pak? Menculot gini begitu ora? Merasa merinding gak, Mbak? Iya. Banget. Banget ya. Misalkan sendiri di sini itu sepi, kira-kira berani gak ke sini? Nggak berani. Kalau seperti biasanya kan sepi ya, sebelum Iya, ada kalau kejadian dari anak-anak yang terjun di jembatan ini. Sepi. Sepi sekali ya. Iya. Amit nggih. Oke. Menurut Mbak aura mistis apa yang ada di sini kira-kira menurut Mbaknya sendiri? Yang di apa itu FYP yang di TikTok di sebelah situ ada kuburan 2 itu loh. Yang kuburan panjang tapi nggak Yang ada di namanya. sebelah sana? Itu loh yang ada tulisannya kuning itu loh tadi. Itu masuk ke kayak ke hutan-hutan. Ya kuburannya siapa, Mbak? Ya itu nggak ada yang tahu. Gak ngerti ya. Jadi sejarah mistis di situ karena ada kuburan yang katanya Iya. itu dari roh penunggu di Iya, itu di mungkin. jembatan Soalnya ini. kuburannya kan ada 2 terus nggak Jadi ada banyak namanya. dari anak yang kesini itu sering melamun. Lalu Iya. katanya itu ada bisikan-bisikan gaib lalu loncat di sini gitu Iya. ya. Mungkin kalau aku sendiri juga kalau ada bisikan ya loncat. Bukan sendiri. Eman. Ayah ini mau loncat. Mbak. Hal-hal mistis apa Mbak yang awas Mbak. Hal-hal mistis apa Mbak yang sering terjadi di jembatan ini dari dulu-dulu? Mungkin ada cerita pocong atau gimana mungkin? Ya dulu-dulu ya katanya ada kayak penampakan gitu. Pernah Katanya. sering penampakan gitu ya? Iya, dulu pernah lewat sini malam-malam sama suaminya ini. Iya. Bel sepeda itu apa mati. Ya, bel Terus sepeda sampai mati. bawah bisa Iya, nyala lagi. sampai bawah bisa nyala lagi. Klakson. Klaksone Iya. nyala, Lewat sini mati, lewat sini mati. Iya. Sampai bawah bisa nyala lagi. sampai bawah bisa nyala lagi. Oh, ono kejadian model ngono Iya. nggih. Tapi ya nggak tahu itu apa klaksonnya apa dari sininya nggak tahu. Dan sini kok nggak bisa. Kalau dibawa ke rumah itu nyala terus. iya. Tapi kalau di jembatan ini waktu naik, ya. waktu naik ke arah Batu, Iya. itu klakson itu Nggak bisa nyala sama sekali. Oh, nggak bisa nyala. Itu sering kejadian katanya orang-orang itu ya. Daerah sini ya, Iya. yang pernah mengalami hal-hal aneh ya di sini. Ini sendiri ngalamin ini Nggak sendiri. ngalamin aku sendiri. Pernah mengalami sendiri. Iya, yang klakson nggak bisa itu. Klakson itu gak muni blas ngono. Iya. Oh, jadi di sini itu sering terjadi hal-hal aneh seperti itu. Seperti pocong ada di tengah-tengah gitu, pernah kejadian enggak, Mbak? Nggak pernah kalau itu. Nggak pernah sampai ngeliatin wujudnya sih. Tapi kejadian aneh-aneh Iya. yang kono pernah ya sering terjadi di sini ya. Oh. Ya soalnya mungkin Mbaknya ini lebih tahu, soalnya Mbaknya ini warga sini sendiri. Jadi kejadian-kejadian mistis itu sering dialami di jembatan Cangar ini. Jembatan misteri, jembatan yang sering digunakan oleh anak-anak yang sedang frustasi loncat ke dalam jurang ini. Di depan sana itu adalah jalur evakuasi ya. Kemarin ada yang jatuh, bukan jatuh, yang lompat itu dievakuasi dari jalur. Kelihatan di sana itu ada jalur setapak. Nah, di sana itu ada jalur setapak. Itu adalah jalur evakuasi dari anak yang terjun kemarin di jembatan Cangar ini.
Sebetulnya duduk di jembatan sini itu saya sendiri itu juga sangat merinding ya, karena aura mistisnya itu cukup kuat sekali di sini. Kalau jembatan yang satunya ini itu ke arah Mojokerto, tapi yang sering dibuat loncat itu yang jembatan yang tadi. Jadi di sini itu ada 2 jembatan. Ada 2 jembatan yang melintang ya, arah Mojokerto, dan yang satunya sana itu arah Batu. Coba saya lihat dari sisi sini ya. Suasana alamnya di sini itu adem, enak ya. Memang enak untuk nongkrong, itu enak di sini. Alam-alam pegunungan di antara tebing-tebing, bebatuan, dan terdapat air terjun juga itu. Di depan itu air terjun. Nah, di depan itu air terjun. Banyak sekali ya muda-mudi yang datang ke sini ya, karena jembatan ini sedang naik daun atau sedang viral-viralnya.